Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Fauzan, NIM 2312401006. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang sejarah singkat Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan seorang pendiri Kesultanan Banten. Ia juga bergelar Pangeran Subak Kengking dan berkuasa di Banten dalam rentang waktu 1552 hingga 1570. Sultan Maulana Hasanuddin berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Banten. Ia mendirikan Kesultanan Banten sekaligus menjadi penguasa pertama di kerajaan Islam tersebut. Berdasarkan sejarah Banten, Maulana Hasanuddin merupakan salah seorang putra dari Sunan Gunung Jati. Bersama Kerajaan Demak, ia turut serta dalam penaklukan Pelabuhan Kerapat sekitar tahun 1527 yang waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Kemudian melanjutkan perluasan kekuasaan di daerah penghasil lada, yakni di daerah Lampung. Ia mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan dan kemudian menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kerajaan sendiri. Sultan Maulana Hasanuddin adalah seorang tokoh penyebar agama Islam di Banten yang bergelar Pangeran Subak Kengking atau Sabak Kengking. Gelar tersebut pemberian dari kakeknya, yakni Prabu Surasowan, yang menjabat sebagai Bupati Banten. Hasanuddin sendiri merupakan putra kedua dari pasangan Nyi Kawunganten atau Putri Prabu Surasowan dengan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali songo, di mana Nyi Kawunganten adalah selir dari Sunan Gunung Jati yang merupakan raja dari Kesultanan Subang. Ketika Prabu Surasowan wafat, kedudukannya sebagai Bupati Banten digantikan oleh putranya bernama Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umun. Pusat pemerintahannya berkedudukan di Banten Girang atau Banten Hulu yang masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran. Ketika itu, Prabu Pucuk Umun masih menganut agama resmi kerajaan Pajajaran, yaitu agama Hindu. Pada masa pemerintahan Prabu Pucuk Umun, Syekh Syarif Hidayatullah harus kembali ke Cirebon untuk menggantikan Pangeran Cakrabuana yang telah wafat sebagai Bupati Cirebon. Sementara itu, Hasanuddin lebih memilih menjadi guru agama Islam yang mendirikan pesantren di Banten. Sejak itulah ia dikenal sebagai Syekh Maulana Hasanuddin. Ketenarannya pun telah melampaui batas karismatik pamannya, Prabu Pucuk Umun, sehingga hubungan mereka menjadi tidak harmonis. Meskipun menetap di Banten, Syekh Maulana Hasanuddin sering mengunjungi sang ayah di Cirebon untuk bersilaturahmi dan meminta petunjuk. Suatu ketika ia mendapat tugas untuk melanjutkan tugas sang ayah menyebarkan agama Islam di daerah Banten. Berikut ini percakapan seorang ayah dari Sultan Hasanuddin Banten. Baik, kita dengarkan baik-baik. Putraku Hasanuddin, kini engkau sudah dewasa. Pengetahuan agamamu pun sudah cukup mumpuni. Saatnya pengetahuan itu kau sebarkan kepada seluruh rakyat Banten, ujar Syekh Syarif Hidayatullah. Baik ayah, jawab Pangeran Hasanuddin seraya berpamitan kembali ke Banten. Setibanya di Banten,
Sultan Maulana Hasanuddin melanjutkan misi dakwah ayahnya bersama santrinya. Ia berkeliling dari satu daerah ke daerah lainnya, mulai dari Gunung Sepulosari, Kara atau Gunung Lor hingga ke Pulau Panaitan di ujung kulon. Dalam upaya penyebaran Islam di seluruh daerah Banten, Syekh Maulana Hasanuddin tidak jarang mendapat hambatan. Salah satunya datang dari Prabu Pucuk Umun yang bersikukuh ingin mempertahankan ajaran Sunda Wiwitan, yakni ajaran yang ditekuni oleh Prabu Pucuk Umun tersebut sebagai ajaran agama resmi Kerajaan Pajajaran. Di lain pihak, Syekh Maulana Hasanuddin menginginkan kegiatan dakwah Islam di Banten ini dapat berjalan lancar. Maka Prabu Pucuk Umun menantang Syekh Maulana Hasanuddin untuk berperang. Namun bukan duel di antara keduanya, melainkan beradu ayam jago. Hal ini dilakukan demi menghindari jatuhnya banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Wahai Maulana Hasanuddin, jika kamu ingin menyebarkan Islam di daerah Banten, kalahkan dulu ayam jagoku. Jika kamu berhasil memenangkan pertarungan ini, jabatanku sebagai bupati Banten Girang akan kuserahkan kepadamu. Tapi ingat, jika kamu kalah, maka kamu harus menghentikan dakwahmu itu, kata Prabu Pucuk Umun. Baiklah, kalau itu yang Prabu inginkan, hamba terima tantangan itu, jawab Hasanuddin. Tempat adu kesaktian ayam jago itu akan dilaksanakan di lereng Gunung Karang karena dianggap sebagai tempat yang netral pada hari yang telah ditentukan. Kedua pihak pun menuju lereng Gunung Karang. Prabu Pucuk Umun dan Maulana Hasanuddin tidak hanya membawa ayam jagonya, tetapi juga membawa pasukan bersenjata untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Selain itu, Prabu Pucuk Umun tampak membawa golok yang selip di pinggang dan tombak di genggamannya. Syekh Maulana Hasanuddin hanya membawa sebilah keris pusaka warisan Wali Songo. Setibanya di area pertarungan, Prabu Pucuk Umun mengambil tempat di tepi utara area dengan mengenakan pakaian hitam-hitam, rambut gondrong sampai leher, dan mengenakan ikat kepala. Sementara itu, Syekh Maulana Hasanuddin tampak berdiri di sisi selatan arena dengan menggunakan jubah dan sorban putih di kepala. Sebelum pertarungan dimulai, kedua ayam jago dibawa ke tengah area. Kedua ayam jago tersebut masih berada di dalam kandang ayaman bambu. Ayam jago milik Prabu Pucuk Umun telah diberi ajian otot kawat tulang besi, dan kedua talinya dipasangi keris berbisa. Sementara ayam milik Maulana Hasanuddin tidak dipasangi senjata apapun, tetapi tubuhnya kebal terhadap senjata tajam. Ayam itu telah dimandikan dengan air sumur Masjid Agung Banten. Pada ayam itu dimandikan dibacakan pula ayat-ayat suci Al-Quran. Konon, ayam jago milik Sultan Hasanuddin adalah penjelmaan salah seorang pengawal sekaligus pendiri dari para ustadz dan santri, yakni Pangeran Santri atau disebut dengan Muhammad Soleh. Larut dalam doa permohonan dari Allah. Sementara itu, pihak Prabu Pucuk Umun yang berdiri dari ratusan ajar pendeta atau punggawa panglima juga terlihat berkomitmen membaca mantra. Berkomat kami membaca mantra.
Dalam suasana tegang, salah seorang penggawa yang mewakili kedua belah pihak masuk ke tengah arena untuk membacakan pengumuman. Yang mulia Syekh Maulana Hasanuddin dan Prabu Kutub Umum perkenalkan kami membacakan pengumuman sebagai berikut. Pertama, bagaimana yang telah disepakati bahwa apabila Prabu Pucuk Umum kalah, maka pihak Maulana Hasanuddin akan diberikan kebebasan untuk menyebarkan Islam di Banten. Sebaliknya, apabila Prabu Pucuk Umum yang menang, maka Maulana Hasanuddin harus menghentikan kegiatan dakwahnya di Banten, Tengah dan Selatan. Kedua, pihak yang kalah harus menunjukkan tanda pengakuan dengan menyerahkan senjata kepada pihak yang menang. Kepada yang hadir akan dapat menahan diri dan menjaga ketertiban dengan tidak memasuki arena selama pertandingan berlangsung. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Begitu pengumuman selesai dibacakan, gong pun dibunyikan sebagai tanda pertandingan akan dimulai. Kedua ayam jago segera dikeluarkan dari sangkarnya. Masing-masing suasana yang tadinya mencekam berubah menjadi ramai. Riuh rendah suara penonton pun membahana memberi semangat kepada kedua ayam jago yang akan bertarung. Di tengah gelanggang, kedua ayam jago saling mendekat. Sesekali keduanya silih berganti berkokok dengan suara yang menantang. Pada saat berhadap-hadapan dengan jarak sekitar 2 meter, keduanya saling menghentak dan dengan posisi miring sambil berputar berbentuk lingkaran. Mata keduanya saling menatap sangat tajam seolah-olah menyimpan rasa dendam. Selang beberapa saat kemudian, ayam jago Pucuk Umum berhenti lalu mundur setengah meter untuk mengambil ancang-ancang. Dengan kekuatan penuh, ia bergerak maju menyerang sambil mengerahkan jalunya itu ke arah dada lawannya. Ayam jago Maulana Hasanuddin pun menyambut serangan itu. Tak ayal saat benturan fisik terjadi, keduanya pun terpental ke belakang. Tubuh ayam jago Maulana Hasanuddin tidak mengalami luka sedikit pun. Pertarungan semakin seru. Kedua ayam jago itu kembali berhadap-hadapan. Ayam jago Pucuk Umum kali ini tampak lebih beringas. Tatapan matanya semakin tajam dan memerah. Sementara ayam jago Maulana Hasanuddin tetap berusaha tenang setelah mendapat serangan pertama. Pertarungan semakin seru. Sorak-sorai penonton kembali bergema semangat di jagoannya masing-masing. Hidup Prabu Pucuk Umum! Yang di sisi Syekh Maulana Hasanuddin, hidup Syekh Maulana Hasanuddin. Ketika kedua ayam jago itu mulai bertarung lagi, suasana pun kembali mencekam. Dengan gerakan liar, ayam jago Pucuk Umum menyerang lagi dan bermaksud merobek dada musuhnya. Mendapat serangan kedua itu, ayam jago Sultan Hasanuddin berkelit ke kanan, menghindar gitu, dan ke kiri untuk menghindari taji keris berbisa itu. Jago Pucuk Umum pun mulai kehilangan kesabaran. Ia semakin kalap dan menyerang secara membabi buta. Tanpa diduga, tiba-tiba ayam jago Maulana Hasanuddin terbang tinggi ke angkasa. Jago Pucuk Umum pun menyusulnya sehingga terjadilah pertarungan sengit di udara. Semua pandangan penonton tertuju pada kedua ayam jago yang berada di udara. Ini ributnya. Tiba-tiba ayam jago Pucuk Umum jatuh tersungkai di tanah dan memegang nyawa. Rupanya ayam jago itu terkena tendangan keras dari ayam jagonya Sultan Maulana Hasanuddin. Para pendukung Pucuk Umum pun menjadi bungkam
Sedangkan pendukung Maulana Hasanuddin melompat kegirangan sambil berteriak, Allahu Akbar, hidup Sultan Maulana Hasanuddin, hidup syariat Islam. Akhirnya Syekh Maulana Hasanuddin menerangkan pertandingan adu ayam itu. Prabu Pucuk Umun pun mengaku kalah. Ia kemudian mendekati Maulana Hasanuddin untuk memberikan ucapan selamat seraya mengerahkan golok dan tombaknya sebagai tanda pengakuan atas kekalahannya. Penyerangan kedua, pusaka, juga berarti penyerangan kekuasaan kepada Sultan Hasanuddin atas Banteng Girang. Selamat Sultan Maulana Hasanuddin, sesuai dengan kesepakatan kita, kini engkau bebas melakukan dakwah Islam sekaligus menjadi penguasa di Banteng Girang, ujar Prabu Pucuk Umun. Setelah itu Prabu Pucuk Umun berpamitan. Ia bersama beberapa pengikut kemudian mengungsi ke Banten Selatan, tepatnya di daerah Baduy. Di daerah Baduy, Pulau Jawa. Mereka bermukim di hulu sungai Ciujung di sekitar wilayah Gunung Kendeng atas perintah Prabu Pucuk Umun. Para pengikutnya diharapkan untuk menjaga dan mengelola kawasan yang berhutan lebat itu. Cukup sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Tangtur mangkola wala tangtur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.